Allah itu maha kuasa banget sampai nggak butuh sekutu gitu, yang sampai saya iya ini yang benar. Maksud saya di hati tuh kayak konfirmasi gitu loh, bahwa ini Allah yang saya tahu adalah Allah yang seperti ini. Kalau masih membutuhkan sesuatu, membutuhkan seseorang gitu, untuk hadirnya beliau itu berarti bukan Allah gitu. Di situ saya mantap sebenarnya untuk belajar lagi gitu, untuk belajar lebih lagi tentang Islam. Nah, tapi insya Allah waktu itu saya karena dengan tadi udah yakin ini agama yang betul gitu ya, agama yang membawa saya kembali kepada tauhid, kepada fitrah, itu ya udah gitu, kayak harga apapun yang ada di depan gitu ya itu akan saya bayar gitu. Saya pikir kalaupun saya harus meninggal pun, waktu itu saya mikir ya sudah, saya mati dalam keadaan sebagai muslim, itu aja. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang aku lihat setelah aku lebih lagi belajar dalam ilmu-ilmu di Islam ini, ternyata memang Islam itu satu, yang aku tahu Islam itu agama yang sempurna menurut saya. Semua pedoman pertanyaan yang kita butuhkan tuh ada di situ gitu ya, detail gitu. Nah, kedua, Islam tuh agama yang fitrah banget. Jadi ketika agama fitrah ya itu kan kita selalu mencari kebenaran ya. Jadi nggak ada pertentangan di dalamnya itu, nggak ada juga yang ngelawan fitrah kita tuh, nggak ada gitu di ajarannya. Kemudian ternyata Islam tuh ya agama para nabi dan rasul selama ini dari awal sampai akhir. Nabi kita ya itu sebenarnya yang dibawa oleh Islam, nilai ketauhidan itu sebenarnya, makanya Islam itu agamanya para nabi dan rasul gitu. Nah, kemudian yang saya lihat Islam itu juga agama yang fair, yang adil gitu. Ketika itu kebenarannya itu yang disampaikan gitu, nggak ada yang direkayasa, direvisi, diganti dan sebagainya. Kemudian aku lihat juga Islam tuh agama ilmu banget ya. Itu kelihatan banget gitu ya, ketika memang untuk beriman itu justru kita harus dipersilahkan untuk berpikir dulu gitu. Kamu harus berpikir dulu, ambil pelajaran dulu, kalau dalilnya jelas boleh kamu imanin, kalau enggak ya nggak usah gitu. Itu yang saya paling rasakan gitu ya. Di samping ya banyak hal tadi ya, kalau dari sisi kesehatan kan bener-bener menjunjung tinggi kesehatan, kebersihan banget, banyak timbun nabawi juga ya. Itu sih yang aku rasakan tentang Islam gitu ya. Memang kalau kita tahu tujuannya, kita bikin perencanaannya, kan kita kalau buat dunia aja kita kan merencanakannya sedemikian rupa ya untuk masa depan kita gitu ya. Nah, itu dunia itu yang cuman sekecil itu gitu ya. Bahkan yang lebih luas dari itu akhirat kita nanti, masa iya kita nggak bikin perencanaan yang detail gitu kan. Sebisa mungkin selalu cari gimana jalan untuk bisa kita melakukan kebaikan, amal soleh gitu, sekecil apapun gitu. Jadi karena kita lagi tujuannya adalah mengumpulkan bekal buat di akhirat nanti kan, bukan untuk yang dunia sekarang gitu. Kalau dunia aja kita bisa segitu prepare-nya gitu, kenapa kita nggak lebih prepare untuk yang urusan di akhirat. Dan memang kan hadis riwayat Ibnu Hibban itu bilang ya, barang siapa yang sudah berada di jalan yang benar, di jalannya Allah, itu berlarilah gitu kan. Kalau sulit ya berlari kecil lah, kalau itu masih berat ya berjalan gitu kan. Kalau perlu tuh ya merangkak gitu. Tapi jangan kita tuh berhenti atau kita berbalik arah, apalagi ya nauzubillah. Itu sih waktu itu saya pegangannya. Kemudian kalau ayat mungkin di Quran surat Muhammad tuh ayat 7 dibilangkan, wahai orang-orang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolong engkau dan menetapkan kedudukanmu gitu ya. Jadi itu jadi pegangan saya aja ya. Sebenarnya Allah kan nggak perlu ditolong ya. Agama ini juga nggak perlu ditolong sebenarnya, ada nggak ada kita gitu kan. Tapi masya Allah, karena saya butuh pertolongan Allah, makanya ya udah ini yang bisa saya lakukan gitu ya. Sekecil apapun tadi, mungkin dengan sebatasnya ilmu saya juga gitu ya. Kalau itu bisa bisa berdampak positif buat lingkungan sekitar, buat orang lain, alhamdulillah, kayak gitu sih. Itu aja, nggak ada muluk-muluk gimana gitu kan, karena ya emang tujuan kita cuma dapat ridho Allah ya. Kalau udah dapat ridho Allah ya udah,
semuanya apalagi yang dicari gitu kan. Kalau kita punya tujuan yang jelas bahwa kita ini, hidup ini ada sesuatu yang lebih berharga gitu ya, pasti itu akan jadi penyemangat kita kan untuk kita tetap terus maju gitu ya. Kalau kita nggak punya tujuan yang jelas, nggak ada yang kita pikir itu lebih berharga, mungkin kita akan santai-santai aja, itu satu. Yang kedua, kita itu udah punya sebenarnya petunjuknya, panduannya. Kan katanya dibilang ya di surat Al-Baqarah itu di awal 1-5 kalau nggak salah, bahwa orang yang mendapat petunjuk itu orang yang beruntung gitu ya. Jadi sebenarnya kita tuh orang-orang yang beruntung gitu. Kenapa? Karena kita adalah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang mendapat petunjuk adalah orang yang bertakwa gitu. Petunjuknya ada di mana? Di Al-Quran. Jadi nggak boleh jauh-jauh dari Al-Quran. Harus selalu mengakrabkan diri dengan Al-Quran karena semua jawabannya ada di sana gitu. Dan memang ilmu itu sih yang aku rasa bisa menjaga keistiqomahan kita gitu ya, karena sebagai manusia tuh untuk istiqomah itu sesuatu yang nyaris mustahil sebenarnya gitu ya. Apa namanya, suatu benar-benar karomah gitu ketika kita bisa istiqomah gitu, karena ketika kita bisa istiqomah itu murni benar-benar karena kekuatan dari Allah gitu. Jadi kalau kita punya ilmu juga kayak kita ya, nanti kita ketika menghadapi masalah, kalau kita tahu ilmunya, kita tahu petunjuknya, insya Allah kita jadi lebih tenang gitu kan, lebih lebih yakin gitu loh apa yang harus kita lakukan gitu. Kalau kita semakin ngelihatnya ke diri sendiri, biasanya kita makin insecure tuh, makin kayaknya nggak mungkin lah bisa menang dari masalah ini. Tapi waktu kita switch gitu ya, hati kita, lisan kita, mata kita, fokus kita, seluruh organ tubuh kita itu kepada Allah. Nah di situ biasanya justru jalan keluarnya tuh ada gitu, bahkan dari arah yang kita tidak sangka-sangka ya gitu, karena Allah itu janji Allah sih untuk orang yang bertawakal gitu kan ya, Allah akan kasih jalan keluarnya. Ilmu itu sih yang jangan sampai teman-teman berhenti gitu ya, jangan pernah puas dengan yang dicapai sekarang gitu kan, dengan amal kebaikan, amal soleh kita juga udah, kalau amal soleh itu lupain aja gitu. Justru kita harus ingat itu kita udah salah apa gitu ya, kita istighfar gitu. Kalau kita bangga sedikit aja, kita sombong sedikit aja, itu Allah nggak suka ya. Allah bahkan nggak bisa masuk surga kalau kita sombong gitu dengan apa yang ada pada kita itu sih. Dan sebisa mungkin kita cari kesempatan untuk melakukan amal kebaikan, amal soleh.